أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah tanpa suatu halangan apapun. Dan salah satu bentuk syukur adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena derajat kita di sisi Allah itu bukan diukur berdasarkan kegantengan kita, berdasarkan ketampanan kita atau kekayaan kita, tapi Allah mengukur kemuliaan kita berdasarkan seberapa takwa hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswasana kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip-prinsip yang paling agung di dalam Islam adalah ditegakkannya keadilan dan diharamkannya kezaliman dalam bentuk apapun. Allah Ta'ala berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Malid zalimina min hamimi wa la syafi'i yuta'. Orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai teman setia dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma alayya. Wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum haraman fala tudzalimu. Maka aku menjadikan kezaliman itu haram di atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan betapa buruknya akibat bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Salah satunya dikisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang muflis itu atau orang yang bangkrut itu? Faqalu, maka para sahabat bertanya, al muflisu fina man la dirhamun lahu wala mata'. Kalau orang bangkrut itu sepengetahuan kami adalah orang yang tidak punya dirham, yang tidak punya dinar, dan tidak punya harta benda. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal muflisu man min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salati was siyami waz zakah wa ya'ti qad syatama hada. Sungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Wa syafaka dama hada wa daraba hada, tetapi dia pernah mencela, pernah menuduh tanpa bukti. Wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada, dia pernah memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul sesama. Fayu'ta hada min hasanatihi, maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yughda ma alaihi, jika pahalanya habis sementara kezalimannya belum terbayar, akhidha min khotayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan dipindahkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Naudzubillah min dzalik. Betapa besarnya akibat bagi orang-orang yang melakukan kezaliman dalam hidupnya. Bahwa orang-orang yang zalim, walaupun dia berpuasa, walaupun dia zakat, walaupun dia salat, walaupun dia membawa pahala yang begitu besarnya, sudah bersusah payah untuk mendapatkan pahala, tapi pahalanya habis digunakan untuk membayar orang-orang yang ia zalimi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kezaliman di sisi Allah pada hari kiamat itu tercatat dalam 3 buku catatan besar. Catatan pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni sama sekali, yaitu syirik kepada Allah. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar, karena kita mendolimi zat yang maha agung, kita mendolimi pencipta alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendolimi Allah dengan bentuk kita menyekutukan Allah dengan selainnya, kita menyembah Allah dan yang lainnya, atau membuat sesembahan selain Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat zalim tersebut. Allah dengan tegas mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik ketika dia meninggal sebelum bertaubat. Maka orang yang ketika menghembuskan nafas akhirnya dan dia masih dalam kemusyrikan, dia masih menyembah selain Allah Ta'ala, maka khalidina fiha abada, finnari khalidina fiha, maka dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah kezaliman yang tidak akan ditinggalkan sedikit pun, yaitu kezaliman antara sesama manusia. Maka kezaliman ini pasti akan dibalas. Tidak ada satupun kezaliman yang dibiarkan tanpa ada balasan. Maka kalau kita pernah menzalimi orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, dan kita tidak minta maaf di dunia ini, kita tidak menyelesaikannya di dunia ini, maka nanti di hari kiamat orang yang kita zalimi akan menuntut kita, akan meminta bayaran kepada kita. Dan apa yang kita gunakan untuk bayaran adalah pahala dari amalan-amalan kita. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang paling ringan dan paling cepat terhapus, yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dalam hubungannya kepada Allah Ta'ala. Maka dosa-dosa ini dalam bentuk kemaksiatan kita itu bisa terhapus dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal-amal soleh yang menghapuskan dosa kita, dengan musibah dan ujian yang menimpa kita. Itu semua bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa yang berasal dari maksiat kita, kedzaliman kita kepada diri sendiri, seperti meninggalkan sholat, seperti berbuat
kemaksiatan dan yang lainnya. Berbeda dengan kezaliman yang pertama dan kedua. Ketika kezaliman yang syirik itu tidak bisa terhapus kecuali kita bertaubat dan kembali kepada tauhid, kembali kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Dan kezaliman kepada sesama manusia itu tidak akan terhapus kecuali kita mengembalikan hak mereka dan meminta kehalalan, meminta permintaan maaf dari mereka. Walaupun kita beribadah sebanyak apapun, menjadi orang yang paling soleh, menjadi orang yang paling baik, kalau kita tidak minta maaf, kita tidak minta kehalalan kepada orang yang kita zalimi, maka dosanya tidak akan terhapus. Akan kita bawa bahkan sampai nanti di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara bentuk kezaliman yang paling berat dan paling berbahaya adalah kezaliman terhadap sesama manusia. Para ulama berkata, hak-hak sesama manusia itu dibangun di atas tuntutan yang ketat dan perhitungan yang teliti, bukan di atas sikap saling memaafkan. Ulama juga berkata, engkau bisa saja menjumpai seseorang yang hampir tidak pernah tertinggal sholatnya, puasanya, zikirnya dan doanya. Namun pada saat yang sama ia justru dengan mudah melukai kehormatan orang lain. Maka setiap anak Adam itu pada dasarnya akan menjadi beban baginya, bukan keuntungan, kecuali ucapan yang bernilai ibadah dan kebaikan yang mengarah kepada Allah dan diridhoi olehnya. Diriwayatkan pula dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering memegang lidahnya seraya berkata, inilah yang telah menyeretku ke berbagai kebinasaan. Maka salah satu cara kita itu menzalimi orang lain adalah tidak hanya dengan perbuatan kita, tidak hanya dengan memukuli mereka, tapi malah banyak dari lisan kita. Mungkin kita tidak mudah memukul orang, tidak mudah mencelakai orang, tapi alangkah mudahnya bagi kita untuk mencela orang lain, untuk menghina orang lain, untuk menggibai orang lain. Dan itu dosanya tidak kalah besar dibandingkan dengan menzalimi dalam bentuk fisik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Maka tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan di sisi malaikat itu ada pengawas yang selalu siap mencatat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kezaliman itu tidak hanya keluar dari lisan kita, tapi juga bisa keluar melalui jari-jari kita. Ia bisa tertulis di dalam pesan di media sosial kita, terpampang di dalam status dan story WA kita, tersebar lewat unggahan kita di YouTube, di TikTok, dan di media sosial yang lain. Apalagi di zaman digital seperti ini, di mana media sosial itu sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Semua orang itu pasti membuka media sosial, pasti berinteraksi lewat media sosial. Maka kita seringkali dengan mudah membuka aib saudara kita sendiri, aib keluarga, aib teman kerja kita atau sesama muslim kita dengan kata-kata yang menyakitkan dan merendahkan. Padahal sebelumnya orang-orang tidak mengetahui keburukan mereka, tidak mengetahui kejelekan mereka, tapi karena status yang kita buat, karena unggahan yang kita sebarkan, karena video yang kita upload, maka keburukan itu menjadi informasi umum, menjadi hal-hal yang viral yang diketahui oleh seluruh khalayak. Maka tulisan-tulisan kita seperti itu yang menyakiti orang lain, yang merendahkan orang lain, yang menggibahi orang lain, itu adalah bentuk kezaliman kepada mereka. Maka jika lisan atau tulisan kita pernah melukai, pernah menjelekkan mereka, segeralah minta maaf. Segeralah meminta kehalalan kepada mereka. Jika hak saudara kita pernah kita rampas,
baik kehormatan mereka, perasaan mereka, nama baik mereka, maka harus kita minta kehalalan mereka. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dengan membawa beban kezaliman di atas pundak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Urusan hak sesama manusia ini itu adalah hal yang tidak boleh diremehkan dan tidak boleh ditunda penyelesaiannya. Mungkin kita menganggap wah itu kan hal yang sepele, cuma sekedar omong-omong saja, cuma sekedar upload video saja, kok dibuat repot. Padahal ini adalah hal yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, jika engkau menghadap Allah dengan 70 dosa yang berkaitan dengan dirimu dan Allah, selama itu bukan syirik, maka itu masih lebih ringan bagimu daripada menghadapnya dengan satu dosa saja yang berkaitan dengan hak sama manusia. Karena ketika kita berdosa kepada Allah saja, maka Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Selama kita menyesal, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Tetapi ketika kita membawa dosa yang berkaitan dengan kezaliman terhadap sesama kita, dosa yang dimana kita mengambil hak mereka, maka Allah tidak akan mengampuni kita, Allah tidak akan menerima taubat kita selama orang yang kita zalimi itu belum menghalalkan kezaliman kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena beratnya konsekuensi akibat dari kezaliman ini, maka Islam tidak hanya memperingatkan akibatnya di akhirat, tetapi juga menjelaskan apa yang seharusnya menahan seseorang agar tidak berbuat kezaliman sejak awal. Maka diantaranya adalah akal sehat yang selalu menegur dan mengendalikan akhlak kita, agama yang membatasi dan menahan kita, kekuasaan, aturan yang membuat jera orang-orang yang berbuat zalim, dan ketidakmampuan yang membuatnya tidak sanggup untuk berbuat kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menutup khutbah ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, bahwa sebelum lisan kita berbicara, sebelum jari-jari kita menulis, sebelum kita mengirim pesan di WA, sebelum kita mengupload video di YouTube, di TikTok dan di media sosial yang lainnya, sebelum kaki ini melangkah, maka kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah ucapan kita, apakah sikap kita, apakah keputusan kita itu akan menjadi kezaliman bagi sesama? Apakah akan menyakiti orang lain? Apakah akan merendahkan derajat orang lain? Apakah akan menghina orang lain? Kalau iya, maka tahanlah. Tahan. Jangan sampai kezaliman itu keluar dari diri kita. Karena setiap ucapan kita, setiap sikap kita, setiap kelakuan kita, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari sifat zalim dan menjadikan kita selalu berada di jalan keadilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi taqwallah wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي السودان وفي سوماليا وفي سوريا وفي يمن وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقامتك وجميع سخطك اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.